Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelin, mahasiswa Ilmu Hukum UIN Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sosial Hukum yang mana yang saya telah pelajari fenomena hukum di tengah sosial masyarakat. Yang pada kali ini saya mengangkat tema tawuran antar pelajar. Mungkin teman-teman sering melihat tawuran antar pelajar di televisi, di internet, maupun di koran, yang dimana itu dapat mengancam masa depan suatu bangsa dan dapat menghancurkan masa depan pelajar tersebut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam konteks kekerasan. Pengertian tawuran sendiri dapat kita simpulkan adalah perkelahian antar kelompok yang dimana antar sekolah lain dengan sekolah yang lainnya. Tawuran tersebut dipicu karena pergesekan kedua kelompok tersebut antara masalah pribadi ataupun masalah ego, masalah lainnya, dan itu pun diiringi dengan masa pubertas di mana mencarinya jati diri seorang remaja, dan itu pun sangat diiringi dengan masa itu yang membuat mereka lebih sok-sokan mencari jati diri mereka. Tawuran tersebut banyak dilakukan di kalangan masyarakat, di kalangan pelajar SMP maupun SMA. Lebih tepatnya banyak dilakukan di kalangan para remaja laki-laki. Adapun ancaman bagi pelaku tawuran tersebut ialah terdapat dalam pasal 472 tentang penyerangan dan perkelahian secara berkelompok. Pelaku tawuran dapat dipenjara hingga 2 tahun jika menyebabkan luka berat, dan hingga 4 tahun jika menyebabkan kematian. Kemudian pasal 45 KUHP menyatakan bahwa anak-anak yang telah mencapai usia 16 tahun dapat diadili di pengadilan. Namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana yang berbeda secara signifikan dalam pasal 1 ayat 3. Dimanapun dampak tawuran ini pasti banyak lah. Pertama, cedera fisik, yang dimana para pelajar ini suka membawa senjata tajam yang dapat menimbulkan luka-luka atau menyebabkan kematian antara pelajar tersebut. Kedua, trauma, yang ini dapat merusak mental seseorang jika telah terlibat dalam tawuran tersebut. Yang ketiga, gangguan keamanan. Mungkin di dalam tawuran tersebut mengganggu aktivitas masyarakat, di mana para pelajar tersebut melakukan tawuran di tengah jalan mungkin, atau di perkampungan, yang di situ dapat mengganggu keamanan ataupun kenyamanan masyarakat tersebut. Yang keempat, kerugian finansial, yang mana anak-anak tersebut mungkin akan terjadinya kecacatan akibat tawuran tersebut.
Hmm, mungkin kesimpulan yang saya dapat kita ambil adalah sistem pendidikan Indonesia harus dirubah dengan adanya pendidikan moral dan tidak hanya berfokus pada nilai saja, yang dimana moral anak Indonesia pada zaman sekarang saya lihat sedikit agak rusak, dimana membuat tingkah laku anak tersebut melampaui batas. Belajar tentang ini tidak hanya dilakukan di sekolah, karena ini dapat dilakukan di rumah juga melalui peran orang tua di rumah. Dan saya kira itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.